pagi. Halo semuanya. Maaf mengganggu. Tidak, Pak. Letkol Penerbang Alfonsus, Betul Komandan sekali. Skadron 31. Betul sekali. Saya mengganggu briefingnya nggak apa-apa ya? Tidak ada masalah. Nih loh, Kompas TV. Oke, saya dengan Alfonsus. Oke, Selamat baik. datang di Skadron Udara 31. Jadi ini memang rutin ada briefing setiap hari? Bukan setiap hari, tapi setiap ada penerbangan, kita selalu melaksanakan briefing di awal, diakhiri dengan debrief. Oke. Betul sekali. Dan Skadron 31 ini memang khusus untuk Hercules ya? Betul sekali, Pak. Kebetulan memang skadron kami mengoperasikan pesawat Hercules, Pak. Ini adalah Hercules yang baru datang 16 Mei kemarin bukan sih? Betul sekali. Ini adalah Alpha 1342. Pesawat ini memang baru datang, Pak. Baru kebetulan kami sendiri yang mendelivery Ya, pesawat ini dari Alfonsus ya. betul sekali. Yang membawa langsung ke Betul sini. Berapa sekali. jam penerbangan tuh? Kurang lebih sekitar 36 jam. 36 jam, Betul. luar biasa. Boleh nggak sih saya lihat-lihat Oke, ke sana? baik, silakan, Pak. Kita jalan untuk lihat. Saya permisi dulu, saya pinjam dulu ya komandannya. Oke. Bang Alfons, kalau di Skadron 31 ini ada berapa Hercules saat ini? Saat ini kita mengoperasikan 3 pesawat Hercules terbagi dari 3 tipe ya, Mbak ya. Yang pertama Hercules tipe HS kita ada 6, kemudian tipe L100 yang versi sipil kita ada 2, kemudian yang pesawat yang baru datang ini Hercules tipe J kita ada 5 pesawat. Ada 5, dan 5-5-nya memang di sini ya? Betul sekali, di Oke. Skadron Udara 31. Dan kemarin waktu misi kemanusiaan di Gaza menggunakan Hercules yang baru ini juga, Betul. Super Hercules ini ya? Betul, menggunakan Super Hercules ini tipe J dengan tail number Alpha 1340. Oke, kita lihat ke dalam ininya. Ayo, silakan, Pak. Jadi ini rem door. Betul, betul sekali, Pak. Oke, ini kemarin waktu bantuan kemanusiaan di Gaza turunnya lewat sini. Betul sekali, Mbak. Jadi barang itu disusun di area kargo kompartemen ini, Mbak ya. Oke. Kita ada 20 bundle yang kita siapkan di area di sini kargo, Mbak. Kemudian itu nanti seluruhnya kita strap menggunakan tali strap sendiri. Setelah kita benar-benar sampai di deset yang telah ditentukan, tali secara otomatis akan memutus tali pengaman tadi sehingga barang tadi secara gravity barang tadi akan ya keluar dari pesawat. Ini sebenarnya kalau bicara Hercules, Super Hercules ini berapa tonasenya nih? Jadi kapasitas tonase dari Super Hercules ini maksimal kita bisa di 21 ton. Oke, bedanya dengan yang tipe H? Ya, memang secara dimensi sama ya, Mbak ya. Tetapi kurang lebih tonasenya itu berbeda sekitar 2 sampai 2,5 ton. Ya, kemudian juga dari sisi power engine sendiri ya, Mbak ya. Jadi setiap engine itu mampu menghasilkan kurang lebih 4.600 horsepower setiap engine-nya. Kita ada 4. Oke. Ya. 30% lebih powerful dibandingkan tipe generasi sebelumnya. Oke. Ya, kemudian juga dari sisi efisiensi bahan bakar, Hercules yang terbaru ini dia 10 sampai 20% lebih hemat dibandingkan generasi sebelumnya. Kemudian dengan top ceiling-nya juga kita lebih tinggi ya, Mbak ya. Bisa mencapai di 40.300 feet. Ya, sedangkan yang tipe terdahulunya di 24.000 feet. Ini sebenarnya bisa dibuat untuk penumpang juga, Mbak. Jadi nanti kalau misalnya kita pasang seat, ini total 128 seat untuk penumpang. Oke. Ya, kemudian juga kita mampu take off dengan berat kosong, Mbak ya. Kita mampu take off kurang dari 1.000 feet. Lagi 1 kilo. Ya, kurang dari 1 kilometer kita bisa take off. Artinya kalau landasannya itu pendek, Ya. bisa dengan Bisa. ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini di dalam Hercules terbaru yang dimiliki Indonesia, dan kita punya 5 ya. Betul Ini yang sekali. terakhir datang. Betul, Ini yang terakhir datang. Boleh nggak sih kalau saya lihat kokpitnya? Mungkin ada Oke. yang berbeda. Kita bisa melihat ke kokpit. Baik, silakan, Mbak. Oke, wah, ini dia ya. Kurang lebih seperti ini, Mbak. Ini untuk tidur, Ini adalah rest bay, betul. Untuk kru istirahat. untuk beristirahat. Kalau untuk kru, berapa yang dibawa dengan Hercules ini? Minimum kru tipe J itu adalah 3. Oke. Terdiri dari 2 pilot dengan 1 loadmaster. Oke, Ya. kalau yang sebelumnya itu harus berapa? Sebelumnya minimum kru 6 Oh, untuk kru sebelumnya. memang Betul. sangat efisien yang ini Itu ya. sangat efisien. Oke. Betul. Nah, ini nih yang kita mau lihat nih. Kalau Ya. dari sininya nih apa sih yang membedakan kok? Ini apa aja nih, saya kurang paham Oke. saya. Jadi memang kalau terlihat, Mbak ya, dari Hercules yang lama, Mbak ya, terdahulu itu
hampir seluruhnya tuh analog, Mbak. Nah, sekarang ini sudah digital, Mbak ya. Dan juga dilengkapi di tiap masing-masing sisi dengan HUD, Mbak, head up display. Jadi kegunaan head up display ini sangat membantu bagi kru ya, Mbak ya. Karena banyak sekali informasi-informasi, hanya cukup kita melihat head up display saja. Ya, seperti dari navigasi, kemudian timing dan lain-lain ini, Mbak. Ada di situ semua. Ada di situ semua. Dan ini tidak ada di yang sebelumnya. Tidak ada. Ini tuh dimodifikasi lagi nggak sih, Pak? Tidak. Untuk kebutuhan Indonesia? Tidak. Jadi gini, Mbak ya. Salah satunya kenapa pemerintah dan TNI memilih Hercules ini, itu adalah memang yang pertama hampir semua negara menggunakan Hercules. Ya. Ya, memang untuk Hercules tipe J tersendiri baru 27 negara yang menggunakan. Tetapi artinya mereka benar-benar better proven. Oke. Ya, kemudian juga Hercules ini memang diciptakan untuk terbang di berbagai macam kondisi, Mbak. Ya, baik di negara yang 2 musim maupun seperti kita 4 musim. Hercules ini bisa kita operasionalkan di medan bersalju, di gurun yang cukup panas. Kemarin waktu Gaza, Ya. itu situasinya bagaimana itu, Pak, di sana? Kebetulan ketika kami di Gaza itu untuk udara itu cukup tidak terlalu dingin, Mbak. Kisaran suhunya itu di belasan derajat Celcius. Oke. Ya, jadi tidak bermasalah untuk operasi pesawat. Sempat kena jam, benar? Oh, betul sekali, Mbak. Jadi ketika kita masuk ke wilayah Israel, ya kita utara, itu seluruh perlengkapan navigasi kami itu blank. Mati? Iya, betul, mati. Oke. Kemudian juga kami akhirnya harus terbang manual, Mbak. Oke. Karena memang sosmed tidak dapat input yang tepat. Oke. Tapi tidak ada rasa gentar dari semua tim waktu itu ya? Tidak ada, kami tidak berpikiran ke sana, Mbak ya. Kami tidak berpikiran apa-apa. Tentunya kami selalu berharap yang terbaik, tapi kami prepare yang terburuk. Saya tidak melihat satupun raut muka mungkin takut atau gentar, itu tidak ada. Itulah suatu kebanggaan kami juga sebagai seorang komandan Skadron 31 melihat anggota kami begitu militan, Mbak. Jadi berapa orang waktu itu? Total 15 orang. 15 orang. Betul. Saya boleh nggak sih duduk di situ? Oh, boleh sekali, Mbak. Kita mau nyobain duduk di cockpitnya. Silakan, Mbak. Oke. Wah, meskipun saya bukan penerbang, tapi saya bisa juga duduk di sini. Begini rasanya. Oke. Oh, ini saya bisa melihat tulisan-tulis. Oke. Iya, betul Ini sekali. ada apa aja? Ada navigasinya. Ya, betul. Terus Dan di altitude. sebelah kiri itu speed, Mbak. Oh, yang sebelah kiri ini speednya ya? Iya, yang ada di lingkaran. Iya, betul. Terus kemudian yang atas itu apa? Heading, Mbak. Sebenarnya heading, tapi heading fail karena ini memang pesawat masih di ground, Mbak. Kita belum aktifkan sistemnya, Mbak. Oh, oke. Iya. Terus itu ketinggian sepertinya juga kelihatan di sini ya? Ada, Mbak, ketinggian juga. Tapi altitude masih altitude fail, Pak. Oke. Ini Iya. masih tertulis no navigation karena Betul memang sekali. kita tidak masih doang. Wah, Betul ini kalau misalnya nonton ada satu film tentang penerbang, ini nih yang dilihat sama penerbang. Betul sekali. Oke, kita kan sering mendengar soal modernisasi alutsista ya. Baik, betul. Bagaimana kemudian prajurit TNI AU ini mempersiapkan diri untuk modernisasi alutsista itu? Kami sudah disiapkan ya, Pak. Jadi kami sudah diinformasikan juga oleh pimpinan bahwa kita akan mendapatkan alutsista baru ya. Sehingga memang kami diberikan bekal, yang pertama bekal bahasa, agar tidak ada kendala pada saat transfer ilmu, Mbak. Oke. Jadi kami penerbang itu di sana dikirim 12 penerbang, Mbak. Terbagi dari 2 batch, Mbak. Batch 1 kami dikirim 6 penerbang, kami mendapatkan employment skill, inisial dengan employment skill, kemudian dilanjut dengan instructor course. Jadi kita sekarang sudah punya 12 penerbang, 6 diantaranya instruktur. Oh. Dan saya termasuk salah satu instruktur pertama Hercules tipe J. Oke, baik. Luar biasa, Letkol Penerbang Alfonsus sudah mengajak saya melihat langsung Super Hercules tipe J ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Anda juga yang sebenarnya menerbangkan Hercules ini dari Marietta waktu itu Betul, ya? saya dari Atlanta menuju ke Menuju Indonesia. Semua. Betul. Itu total terbangnya 36 jam. 3 bulan. Kayaknya ada istirahatnya ya. Ada. Oke, baik. Terima kasih Abang sudah mau berbagi cerita, menceritakan tentang pesawat Hercules ini di Nilu. Sehat selalu ya, Bang ya. Sama-sama, Mbak. Terima kasih selalu. Oke. Sehat selalu juga. Oke. Apa tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh militer Indonesia dalam hal pertahanan
Indonesia kita perbincangkan bersama dengan Anton Aliabas, pengamat militer dari CIDE. Bung Anton, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu Bung Anton. Kita bicara soal kekuatan pertahanan udara dulu nih. Anda sendiri melihat bagaimana sih kekuatan pertahanan ruang udara kita? Pertama, jelas kalau dari sisi kuantitas ya, banyak selalu melihat bahwa peringkat kita tuh bagus, 10 besar gitu ya. Tapi di sisi lain kita harus jeli dari angka. Kenapa? Karena dari kuantitas kita harus melihat kalau ngomong tentang pertahanan, kita harus ngomong tentang kualitas. Nah, problemnya ada di sini. Jadi problemnya bukan pada berapa banyak jumlah yang kita punya, pesawat dan lain-lain, tapi kualitasnya seperti apa. Kita tahu usia pesawatnya bagaimana. Kita akan lihat lagi itu pesawat tempur punya pelurunya atau enggak. Lalu perawatannya lain-lain atau enggak. Karena itu akan mempengaruhi operasionalnya. Apakah armada ini siap tempur atau tidak? Dan pada titik itu, saya melihat bahwa pertahanan udara kita masih membutuhkan sebuah pembangunan. Jadi saya nggak bilang ini kekurangan, tapi pembangunan, penguatan yang masih sangat signifikan dengan apa yang kita punya saat ini. Kalau Anda mengatakan masih sangat signifikan, artinya ada masalah nih di sini? Ada, karena seringkali kita itu cuma fokus pada, jumlah pesawat kita kurang sih. Jadi kita fokusnya pada alutsistanya. Kita lupa bahwa ketika ngomong tentang alutsista, kita ngomong tentang beli pesawat, kita nggak cuma bisa berhenti pada pesawatnya aja. Kita akan ngomong tentang penyiapan SDM kayak apa, nyiapin maintenance-nya kayak apa, hardware-nya kayak apa. Nah itu harus terintegrasi. Nah, yang ini belum dilakukan. Kita seringkali kalau saya bilang kita belinya eceran. Kita nggak beli, ini harus masuk dalam sistem kita. Nah itu yang menjadi problem bagi saya dan saya pikir ini yang jadi PR ke depan. Tapi anggaran untuk alutsista kita kan sebenarnya besar ya. Anda merasa itu memang tidak cukup? Besar dari sisi nominal iya. Tapi ngomong tentang kecukupannya, saya pikir itu belum. Pak Prabowo sendiri pernah bilang kan, ini ada berapa ribu triliun yang kita butuhkan. Iya. Tapi di sisi lain memang kita butuh ada perencanaan, ada pola ataupun pendekatan yang baru ketika kita ingin membangun kekuatan pertahanan. Nah itu yang tidak hanya soal dari mana membelinya, kenapa membelinya, termasuk bagaimana anggarannya kita siapkan. Jadi memang dari hulu ke hilir yang nanti akan ada pembenahannya. Jadi kalau sekarang ada pembelian sejumlah pesawat yang baru selesai ini kan pesawat Super Hercules yang baru yang tipe J. Terus kemudian nanti akan datang lagi Dassault Rafale. Kemudian akan datang lagi Airbus A400M. Anda merasa itu cuman gagah di luar, begitu yang Anda mengatakan? Enggak. Saya pikir ini yang menjadi penting bahwa kan kita tidak hanya bicara tentang yang barunya saja, tapi yang lamanya bagaimana. Lalu kita nyiapin SDM kayak apa? Karena kan kita SDM ngomong hanya tentang pilotnya saja, tapi pendukungnya kayak apa, doktrinnya kayak apa, apakah itu sesuai dengan kita. Nah ini kan semua butuh penyesuaian, gitu. Tentu itu sudah direncanakan dalam terkait dengan hal itu. Dalam diskusi, iya. Tapi ketika kita bicara dalam penguatan kebijakan itu seringkali tarik menariknya besar. Kenapa? Ngomong tentang politik anggaran misalnya, kan ada melibatkan DPR dan lain-lain. Belum lagi ya kita butuh misalnya pemimpin tertinggi kita memang menguasai, memahami nih. Nggak hanya sekedar kenapa sih harus beli Mirage? Kenapa nggak beli yang lain? Nah, nggak hanya sekedar itu. Ini nanti dalam konteks pengelolaan pertahanan kita mau taruh kayak apa? SDM kita sudah ada belum? Bagaimana dengan teknologinya dan lain-lain? Ini mau buat apa? Ini untuk bangun kapabilitas yang kayak apa? Kan kita nggak pernah bicara itu. Karena itulah saya pikir memang mumpung presiden terpilihnya punya latar belakang militer, ini memang ada penataan yang baru. Bahwa perencanaan ke depan kita harus mikirin skenario apa sih masa mendatang yang kita yang akan kita hadapi. Lalu ada misinya apa? Dari misinya apa? Dari misi itu kapabilitas apa yang akan kita capai? Dari kapabilitas itu ini kebutuhan kita. Nanti alatnya ini kan jelas kelihatannya. Baru nanti kita ngomong, ketika kita akan bicara tentang perawatan, pemeliharaan, atau lalu juga kesehatan lain, kita taruh uangnya di depan semua. Jadi ketika memang hari ini rusak, masuk bengkel, duitnya sudah ada. Jadi hari ini rusak, nggak nunggu lagi gitu ya, langsung bisa masuk bengkel gitu ya. Tapi memang modernisasi alutsista itu sesuatu yang urgent ya? Iya, bagi saya. Ketika kita bicara tentang apa yang terjadi di Ukraina, lalu ini situasi kita ada Laut Cina Selatan, ada Taiwan, gitu ya. Belum lagi kita ada potensi, ada insurgensi, ada banyak. Kalau ini terjadi beriringan,
apa yang bisa kita lakukan? Gitu, apalagi kalau misalnya jadi pindah ke IKN misalnya, itu lintasan kan itu. Itu juga tantangan tersendiri IKN itu tersendiri. Gitu, kita harus pikir, ibu kita yang sekarang jauh, nggak ada perbatasan daratnya. IKN ada perbatasan daratnya. Gitu, itu yang harus kita pikirkan, dan itu nggak perlu nunggu situasi lagi genting baru kita mikir. Kalau udah situasi genting terjadi, kita sudah telat. Sekarang jangan sampai kita telat. Itu saya pikir. Baik. Bung Anton Aliabas, pengamat militer dari CIDE. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu, Bung Anton. Sama-sama.